wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Salva Alila. Di sini aku akan menjelaskan tentang biografi Nabi Muhammad SAW, jejak hidup sang Rasul dari kelahiran hingga wafat. Ada yang penasaran? Yuk saksikan videonya. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah atau sekitar tahun 570 Masehi di kota Mekah. Beliau berasal dari keluarga Bani Hashim, salah satu klan terhormat dari suku Quraisy. Ayahnya Abdullah telah meninggal sebelum beliau lahir dan ibunya Aminah wafat ketika beliau berusia 6 tahun. Sejak itu, Nabi diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan kemudian pamannya Abu Thalib. Sejak usia muda, beliau dikenal sebagai pribadi yang jujur, dapat dipercaya dan penuh hikmah, sehingga dijuluki Al-Amin yang berarti orang terpercaya. Saat beranjak dewasa, Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai pedagang. Ia kerap ikut dalam perjalanannya ke wilayah negeri Syam bersama pamannya. Kejujurannya menarik banyak perhatian banyak orang, termasuk Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar kaya yang kemudian melamar Nabi dan menikah dengannya. Mereka menikah saat Nabi berusia 25 tahun dan dikaruniai 6 orang anak, termasuk Fatimah Az-Zahra yang kelak menjadi ibu dari keturunan Nabi. Awal turunnya wahyu, pada usia ke-40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering menyendiri di Gua Hira untuk merenung, terutama tentang kondisi masyarakat Mekah yang saat itu dipenuhi oleh kemusyrikan dan ketidakadilan. Suatu malam di bulan Ramadan, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu pertamanya dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ayat-ayat Al-Quran pada surat Al-Alaq. Peristiwa inilah yang menandai dimulainya kenabian dan tugas beliau menyampaikan ajaran tauhid kepada umat manusia, menyebarkan Islam di tengah tantangan Mekah. Pesan tauhid yang dibawa Nabi Muhammad SAW pada awalnya mendapatkan tolakan keras dari pemimpin Quraisy karena dianggap mengancam sistem sosial dan ekonomi mereka. Meski dihadang pada tekanan dan siksaan, Nabi tetap teguh untuk terus berdakwah. Ia memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi dan kepada orang-orang terdekat. Tokoh-tokoh pertama yang memeluk Islam diantaranya adalah Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah. Hijrah ke Madinah awal baru bagi umat Islam. Karena terus mendapatkan penolakan di Mekah, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya mulai hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa ini bukan hanya sekedar pindahan, tetapi juga awal terbentuknya masyarakat Islam yang lebih kuat. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membangun tatanan sosial yang melandaskan syariat dan persaudaraan, menyatukan berbagai kelompok, serta mendirikan Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah dan pemerintahan. Penaklukan Mekah dan meluasnya Islam. 8 tahun setelah hijrah, pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berhasil merebut kembali kota Mekah tanpa perlawanan yang berarti. Penaklukan ini menjadi tonggak kemenangan besar bagi umat Islam. Nabi tidak membalas dendam, bahkan memaafkan para musuhnya. Beliau membersihkan Ka'bah dari berhala dan menetapkan Mekah sebagai pusat spiritual umat muslim. Sejak saat itu, Islam mulai menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah Arab. Akhir hayat Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad menyampaikan khutbah terakhirnya di Padang Arafah yang dikenal sebagai khutbah wada, berisi pesan-pesan penting tentang persatuan, keadilan, dan kesetaraan manusia. Beberapa bulan kemudian, beliau jatuh sakit dan wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal, usianya ke-63 tahun dan meninggal di rumah istrinya Aisyah. Kepergian beliau menjadi duka mendalam bagi umat muslim. Namun, nilai-nilai dan ajaran beliau akan terus hidup dan menjadi panutan kita hingga hari ini serta detik ini. Itu dia penjelasan saya mengenai biografi Nabi Muhammad, yaitu tentang awal hidupnya sampai akhir hayatnya. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.